Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video ini. Kali ini kita akan membahas mengenai tema 6 subtematika pembelajaran 1 dan 2, yaitu benda yang dapat menghambat dan mengantarkan kalor. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita ketahui kalor dapat berpindah tempat dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, perpindahan kalor tersebut bisa melalui 3 macam, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu perpindahan kalor melalui zat perantara, namun zatnya tidak ikut berpindah. Kemudian konveksi itu perpindahan kalor disertai dengan zat perantaranya, sedangkan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara apapun. Nah, baik, kita lanjut saja. Apakah benda yang dapat menghambat dan mengantarkan kalor? Benda yang dapat menahan kalor disebut dengan isolator. Isolator biasanya terbuat dari bahan seperti karet, plastik, kayu, kain wol, keramik, gabus, kaca, atau gelas. Namun di antara sekian banyak ini, yang paling bagus mengantarkan kalor adalah yang paling bagus menahan kalor adalah karet. Karena kenapa demikian? Bisa kita lihat dalam aplikasinya. Nah, ini biasanya kalau kalian lihat ya, di kehidupan sehari-hari, kabel itu pasti yang membungkus tembaga ini adalah karet. Kemudian pegangan sutil atau alat-alat dapur biasanya dilapisi oleh karet. Nah, di sini kita juga kadang biasanya menyambung kabel itu menggunakan isolasi yang berbahan dari karet. Berbeda ya, isolasi untuk yang listrik atau untuk yang membungkus barang. Kalau yang membungkus barang itu terbuat dari plastik, itu juga merupakan isolator, namun lebih baik lagi isolasi yang terbuat dari karet. Terus sendal dan sepatu alasnya terbuat dari karet. Tujuannya apa? Untuk menghambat panas yang berasal dari lantai atau aspal sehingga tidak langsung sampai ke kaki kita. Jadi karena panas matahari secara radiasi biasanya kan menyebabkan benda-benda di sekitar kita panas, termasuk jalan. Nah, itu biar kita tidak panas, sepatu atau alas kaki kita termasuk sendal itu bawahnya diberi karet. Kemudian contoh isolator dari plastik. Nah, di sini ada contoh alat solder. Ini kan logamnya menghantarkan panas, namun pegangannya ini terbuat dari plastik. Begitu juga ini ada gosokan atau setrika listrik. Ininya kan logamnya ini panas. Agar tidak sampai ke tangan kita, maka pegangannya terbuat dari plastik. Contoh aplikasi lagi, isolator dari kayu. Nah, ini pegangan setrika yang dari arang. Ini kan terbuat dari kayu. Terus alat penggorengan juga ada beberapa yang pegangannya menggunakan kayu. Bahkan ada juga sendal selain dari karet yang terbuat dari kayu. Kemudian isolator yang terbuat dari kaca atau gelas. Nah, mungkin kalian pernah lihat boklam ya. Di dalam boklam ini terdapat filamen panas. Agar filamen panas ini tidak menyentuh tangan kita, biasanya terdapat kaca atau gelas yang menutup filamen tersebut. Sehingga panas yang dihasilkan dari filamen ini tidak langsung mengenai tangan kita. Kemudian peralatan makan seperti gelas, piring, mangkok itu juga bisa menahan panas sehingga tidak langsung sampai ke tangan kita. Nggak jarang, misalkan kita buat kopi kan airnya panas 100 derajat Celcius. Kalau langsung kena tangan kan bisa melepuh. Tapi dengan kita masukkan ke dalam gelas, nah kita bisa memegang luar gelas dengan baik, sehingga panas dari air tersebut tidak langsung mengenai tangan kita. Begitu juga dengan peralatan yang terbuat dari keramik. Nah, apalagi yang ada cangkir, yang ada pegangannya seperti ini ya. Nah, ini sangat baik sekali menahan panas. Karena air panas yang ada di sini kalornya tidak langsung berpindah ke tangan kita.
Yang terakhir adalah isolator dari kain. Kadang kalian kalau merasa kedinginan, kalian pasti menggunakan jaket atau menggunakan selimut. Nah itu jaket dan selimut ini gunanya menahan panas dari tubuh kita agar tidak keluar, sehingga tertahan di dalam dan tubuh kita merasa hangat. Kalau di luar negeri pada musim dingin orang-orang pasti memakai ini, tapi kalau untuk di Indonesia biasanya diaplikasikan untuk selimut, biasanya selimut tidur. Nah, itu tadi mengenai isolator atau penahan kalor ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor, dinamakan dengan konduktor. Konduktor biasanya terbuat dari logam seperti tembaga, timah, aluminium, besi, stainless, dan lain sebagainya. Segala macam jenis logam itu merupakan konduktor. Namun air juga bisa menghantarkan panas. Di antara sekian banyak logam, tembagalah yang merupakan penghantar kalor yang paling baik. Maka di dalam kabel itu isinya tembaga, bukan besi, bukan timah atau aluminium. Nah, bisa kalian perhatikan contohnya di sini. Ya. Tadi isi kabel dan komponen elektronik. Kalau kalian buka komponen elektronik kalian, ada yang berwarna coklat bergaris-garis, itu adalah tembaga. Kemudian penggunaan timah dan aluminium. Untuk timah kawat bisa untuk menyolder. Kalau untuk campuran timah dan aluminium itu biasanya digunakan untuk peralatan dapur seperti wajan, kemudian daleman magicom, sutil, dandang, dan sebagainya. Kemudian stainless. Stainless ini biasanya digunakan untuk di ujung solder itu sebagai filamen. Dan peralatan dapur ada beberapa juga yang pakai stainless. Ini contoh-contohnya. Contoh logam tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, air raksa, dan perak. Semua logam ini bisa menghantarkan panas. Ini kalian mungkin masih ingat kemarin ya, air raksa yang digunakan di dalam termometer. Nah, dia kan kalau misalnya terkena panas dia akan mendidih. Namun yang paling baik di antara sekian banyak ini adalah tembaga. Ini contoh aplikasinya tadi. Nih, ini terbuat dari logam menghantarkan panas. Ini juga. Kemudian dalam daleman kabel serta ini alat dapur ya. Nah, sekedar contoh saja. Sehingga dari sekian banyak dapat kita simpulkan bahwa benda yang dapat menahan laju kalor dinamakan dengan isolator. Sedangkan benda yang dapat menghantarkan kalor dinamakan dengan konduktor. Jika isolator itu dia menahan, terbuat dari karet, plastik, kayu, kain, kaca, sedangkan konduktor terbuat dari logam. Itu saja ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini.